Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you today? Ketemu lagi dengan saya, Mr. Doni, and now we are in English class. Dan sekarang kita ada di pelajaran bahasa Inggris. So, what will we learn today? So, let's check it out. Alright, so today we are going to learn about giving directions. Jadi hari ini kita akan belajar tentang giving directions. Giving direction adalah ekspresi atau ungkapan memberikan petunjuk arah. Oke, jadi giving itu adalah memberikan, direction itu adalah petunjuk arah. Jadi kita akan belajar giving direction. Giving direction ekspresi ungkapan yang dapat digunakan untuk menanyakan itu adalah asking, dan memberikan, giving, petunjuk arah kepada orang lain. Jadi hari ini kita akan belajar, we are going to learn how to give and asking about the direction. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk meminta dan memberi petunjuk arah. Maksudnya petunjuk arah di sini adalah cara kita menuju ke suatu tempat atau suatu bangunan, misalnya ke sekolah atau ke mall atau kemana. Nah, kita pakai ini, kita bahasa Inggrisnya adalah directions. Itu adalah petunjuk arah ya. Nah, dalam giving direction atau memberikan petunjuk, yang pertama ini kan ada arah-arah pastinya. Misalnya kalau pergi ke sekolah dari rumah harus lurus dulu, kemudian belok kiri dan sebagainya. Nah, yang pertama ada turn left. Bisa ya, turn left. Turn left itu adalah belok kiri. Kiri, ingat ya, kiri artinya left, dan turn itu adalah belok. Jadi belok itu adalah turn dan left adalah kiri. Jadi belok kiri. Kemudian yang sebaliknya, kebalikannya kiri berarti kanan. Belok kanan itu adalah turn right. Bacanya right ya. Turn right. Nah, ingat tadi belok itu adalah turn dan kanan berarti right. Jadi kalau misalnya mau bilang belok kanan, kalian bisa bilang turn right. You can say turn right. Okay, and then we have lurus. Kita punya lurus di sini. Lurus itu ada dua arti. First, yang pertama ada go straight, atau bisa juga kalian pakai go ahead. Di buku kalian, buku paket kalian ada yang go ahead, ada yang go straight. That's okay. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian mau pakai go straight or go ahead, that's okay. Oke, nggak apa-apa. Kalau lurus adalah go ahead or go straight, and then turn right adalah belok kanan, dan turn left adalah belok kiri. Tapi nggak cuma itu. Kalau misalnya di jalan kita kan ada yang namanya biasanya, nah ini dia, T-junction. T-junction ini, T-junction adalah pertigaan. Tahu ya pertigaan ya? Pertigaan itu pepecahan jalan. Nah, ini nih, pertigaan, pepecahan jalan yang kayak gini, yang kayak huruf T. Nah, ini adalah T-junction. T-junction means artinya adalah pertigaan. Kemudian ada juga perempatan atau perempatan, perapatan kalau kita bilangnya. Nah, kayak gini, perapatan. Bahasa Inggrisnya adalah intersections. Ya, intersections. Bisa intersections. Nah, intersection is perempatan. Nah, bisa. Oke, good. T-junction is pertigaan, intersection adalah perempatan ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah sampai di lokasi, misalnya mau ke sekolah, dan sekolah itu ada di sebelah kiri jalan, sebelah kiri atau kanan jalan. Nah, kalian bisa bilang left side atau right side. Misalnya sekolah ada di kanan jalan, berarti kita bisa bilang right side. The school is on the right side. Atau bisa juga bilang left side kalau itu di sebelah kiri. Pokoknya left side sama right side atau sebelah kiri sebelah kanan ini digunakan kalau sudah bilang atau sudah mengatakan bangunan atau tempat yang dituju ada di sebelah
mananya jalan, misalnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Seperti itu ya, paham ya? Ini lokasinya, tempatnya. Kemudian ada opposite. Opposite ini adalah seberang. Tahu ya seberang? Kalau di sekolah kita apa ya seberangnya ya? Rumah orang ya. Nah, misalnya anggap aja seberangnya sekolah kita adalah rumahnya Joko. Nah, berarti kita bisa bilang rumahnya Joko di seberang sekolah. Nah, bisa ya. Jadi Joko's house is opposite. Nah, kita bisa bilang contohnya Joko's house, rumahnya Joko is opposite, di seberang school. Nah, Joko's house is opposite school. Nah, yang artinya rumah Joko di seberang sekolah. Nah, bisa ya. Kemudian ada go along. Go along itu adalah menuju. Maksudnya menuju itu misalnya ada yang tanya, bagaimana cara menuju sekolah? You can go along Benowo Street misalnya. Nah, maksudnya adalah kamu bisa menuju ke Jalan Benowo atau Jalan Tunjungan or something. Jadi go along ini digunakan saat kita meminta atau menyuruh orang untuk menuju ke jalan atau ke suatu tempat. Go along, menuju. Oke, menuju jalan. Nah, kemudian tadi kan sudah giving ya. Giving ini sudah paham ya. Ini boleh dicatat atau disalin di buku kalian. Ingat, disalin di buku tulis. Bisa nanti sambil dijeda videonya, bisa ditulis ininya aja, nggak harus digambar, tulis bahasa Inggrisnya saja nggak apa-apa. Nah, kemudian tadi sudah giving, sekarang asking. Asking adalah untuk bertanya atau menanyakan petunjuk arah pada orang lain tentunya. Nah, yang pertama caranya ada ini. How can I get to the hotel? Artinya bagaimana saya bisa menuju ke hotel atau mungkin ke school or something ya. How itu artinya bagaimana? Saya tahu ya sudah. Can itu bisa, dan I pasti tahu dong. I artinya saya. Nah, bagaimana saya bisa menuju ke hotel atau caranya saya menuju ke hotel? Kan bisa pakai ini atau pakai ini yang kedua. Can you tell me the way to the bank? Bisakah kamu memberitahu saya cara atau jalan? Way ini cara, bisa, jalan bisa ya. Menuju ke bank. Bank artinya adalah bank, bacanya bank tapi tulisannya sama. Nah, berarti ini caranya ada dua. How can I get to the hotel? Atau can you tell me the way to the bank? Bisa, ya kan? Nah, dua ini, atau kalau mau bertanya, kalau yang sopan, kalian bisa ini. You can add excuse me or permisi. Tahu ya excuse me? Kalian bisa menambahkan excuse me. Contohnya, excuse me, can you tell me the way to the bank? Atau excuse me, how can I get to the hotel? Bisa ya, jadi excuse me bisa digunakan atau bisa ditambahkan. Jadi tidak misalnya di buku kalian kalau nemu nggak ada excuse me-nya, that's okay. Kalau misalnya ada juga nggak apa-apa, tapi ingat excuse me artinya adalah permisi, jadi jangan bingung. Okay, and then we have the third expression. Kita punya ekspresi atau ungkapan yang ketiga. Nah, ungkapan yang ketiga, where is the school? Where is the school atau artinya di manakah sekolah? Ini biasanya untuk menanyakan letak. Kayak kemarin kita pelajaran kemarin kan yang letak ya, ada on, ada beside, ya kan, ada under dan sebagainya. Nah, ini juga kemarin kan cuma tanya benda, sekarang misalnya tanya tempat, where is the school? Jawabannya yaitu tadi, misalnya bisa ada, bisa beside, bisa di sebelahnya, misalnya di sebelahnya bank,
atau di sebelahnya masjid, di depannya masjid. Ingat ya kemarin di depan, di sebelah itu apa? Nah, itu diingat-ingat kemarin. Itu bisa tanyakan ini. Ini bukan tanya jalannya, tapi tanya tempatnya di mana, letaknya di sebelah atau di pinggirnya atau di depannya apa. Begitu ya yang ini. Ini untuk menanyakan letak. Contohnya adalah beside, in front of, dan sebagainya. In front of itu di depan. Oke, paham ya? You understand? Yes, gitu. And then, nah ini tadi giving direction tadi kan cuman vocabnya ya, cuman kata-katanya yang sedikit. Nah sekarang ini bentuk ekspresinya yang lumayan lengkap. Tadi kan kita misalnya contohnya ini tadi bilang, can you tell me the way to the bank atau the hotel. Sudah tanya caranya menuju ke hotel atau kemana. Nah ini jawabnya bisa gini. Kalau yang tadi, sure, tentu, go straight on Tunjungan Street, then turn left to Marina Street. It is on the left side. Yang artinya tentu lurus saja ke jalan Tunjungan, kemudian belok kiri ke jalan Marina. Nah, tujuan kamu atau itu ada di sebelah kiri jalan ya berarti. Jadi kita memberikan direction atau petunjuk yang lengkap seperti ini. Petunjuk menuju ke sekolah atau ke hotel secara lengkap. Yang ini tadi ya, ada lurusnya, ada belok-beloknya kalau misalnya ada beloknya dan sebagainya. Nah ingat, go straight itu lurus, on Tunjungan Street, street adalah jalan. Oke, ini adalah jalan. Jadi kalian bisa memberikan petunjuk atau informasi tentang arah kepada orang lain melalui seperti ini. Oke, ada di buku paket kalian juga. Kenapa? Nanti habis ini dibuka, boleh dipelajarin sendiri, dan ini juga bisa dicatat. Kemudian, nah ini yang tadi yang ketiga, yang misalnya where is the school, di manakah sekolah. Nah bisa jawabnya cuma seperti ini. Kalau yang ungkapan yang ketiga ini, where is the school, nah jawabannya cukup, it is beside post office. Ini ada di sebelah kantor pos. Oke, do you understand? Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah ini ada peta. Nah ini ada peta. Nah, dan ini adalah startnya. Kita sekarang ada di sini. Oke, so we can look the question. Jadi kita bisa lihat pertanyaannya. Misalnya si A bertanya, where is the museum? Di mana tadi museum? Artinya di manakah museum? Ya, museum. Nah ini dia. Ingat tadi kalau hanya pertanyaannya where is the museum atau where is the school, jawabnya cukup tempatnya aja, lokasinya di sebelah, di depan, dan sebagainya. Nah si B menjawab, it is between gallery and hotel. Ya kan, museumnya between hotel sama gallery. Between kemarin artinya ya benar, between artinya adalah di antara. Jadi museum ada di antara between, di antara galeri dan hotel. Benar kan, museumnya di antara berdua ini, galeri dan hotel kan ini. Nah contoh yang kedua, excuse me, can you tell me how to get to hotel? Artinya tadi ingat ya, permisi, bisakah kamu memberitahu saya cara menuju ke hotel? Sure, tentu. Karena ini nggak ada nama jalannya, jadi go straight. Kita dari sini ya, kita go straight, ya. Kita go straight, kemudian turn left, belok kiri, ya.
belok kiri, kemudian it is on the left side, ya kan? Hotelnya ada di left side, di sisi sebelah kiri. Oke, di sisi sebelah kiri atau ada di tangan sebelah kiri kalian, ya kan? Kalau kalian menghadap ke sana, berarti kan ini sebelah kiri kalian, karena menujunya ke sana jalannya. Kan dari sini, lurus, go straight, turn left, belok kiri, kemudian lurus. Nah, ini kan ada di sebelah kiri kita, Oke? So now, do you understand? Oke, diingat-ingat. Yang tadi, yang kunci utamanya yang harus kalian pelajari adalah go straight, terus kemudian turn left, turn right. Kalian harus hafal ya, mana kiri, mana kanan. Kalau lurus itu go straight boleh, go ahead boleh. Oke? Jadi cukup gampang bukan? So that's all for today. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.